Di balik semua kengerian yang terjadi selama berlangsungnya Perang Dunia Kedua, ternyata juga menyembunyikan sebuah efek berantai yang bersifat positif. Selain menjadi medan pertempuran yang dahsyat antara blok sekutu melawan blok poros, Perang Dunia Kedua juga merupakan sebuah ajang persaingan teknologi oleh para ilmuwan dan insinyur di kedua belah pihak, di mana mereka saling berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah teknologi baru yang lebih modern. Alhasil, dengan adanya perang besar yang terjadi, mendorong kemajuan teknologi di berbagai aspek yang ada, tak terkecuali pada lini industri penerbangan. Pihak Jerman seringkali menunjukkan peningkatan teknologi yang selangkah lebih maju dan memukau pihak lawan. Bahkan, kehadiran dari beberapa alutsista Jerman tersebut juga menandai diawalinya sebuah era baru. Sebut saja salah satu pesawat pembom andalannya, yaitu Arado 234 Blitz, atau yang memiliki nama teknis sebagai AR-234. Ia merupakan sebuah pesawat jet bomber generasi pertama yang berhasil diciptakan oleh umat manusia. Meskipun terlambat hadir dalam medan pertempuran, namun kehadirannya berhasil memberikan nilai yang positif bagi perkembangan teknologi, khususnya pesawat jet di era modern seperti sekarang. Di saat negara-negara lain masih mengandalkan tenaga penggerak propeller atau baling-baling untuk menggerakkan pesawatnya, Jerman sudah selangkah lebih maju, yaitu dengan menghadirkan mesin jet generasi pertama yang secara definitif sudah mulai memasuki operasional. Walaupun kemunculannya terkesan terlambat, namun tak bisa disangkal bahwa kehadiran beberapa pesawat jet Jerman seperti Mi-262 dan AR-234 cukup menggetarkan pihak sekutu. Sejarah terciptanya Arado 234 Blitz sebagai pesawat bomber jet generasi pertama dimulai pada awal tahun 40-an, yaitu tepatnya pada tahun 1940. Berawal dari tender yang diterbitkan oleh RLM Jerman yang di dalamnya berisi perintah untuk membangun sebuah pesawat intai berkecepatan tinggi. Oleh sebab itulah, pesawat baru ini harus menggunakan mesin turbojet sebagai dapur pacunya. Tak butuh waktu lama, tender tersebut segera dijawab oleh perusahaan Arado dengan menawarkan proyek pesawat E-370 mereka. Bersama Profesor Walter Bloom sebagai penanggung jawab riset dan dibantu oleh beberapa insinyur Jerman yang lain seperti Hans Repersky, Hugo Wenzel, dan Walter Lehmann, akhirnya pihak pabrikan berhasil menciptakan 2 unit prototip pesawat seri pertama yang berhasil diselesaikan pada akhir tahun 1941. Rancangan buatan Arado ini kemudian dikenal sebagai AR-234V1 dan segera menjadi ikon pesawat jet bomber pertama di dunia. Setelah 1 unit pesawat dengan kode Arado V1 melakukan uji terbang perdananya di tanggal 15 Juni 1943, kemudian segera disusul pembangunan 7 jet prototip seri kedua, yaitu Arado V2. Awalnya, semua pesawat seri kedua ini menggunakan sistem launching trolley dan landing skid sebagai alat bantu pendaratan. Opsi ini diambil karena badan pesawatnya terlalu ramping, sehingga tidak dapat dipasangi roda pendaratan konvensional. Cara kerja sistem ini sangat sederhana. Setelah pesawat mencapai ketinggian sekitar 50 meter, launching trolley dapat dilepas, yang kemudian dijatuhkan dan ditahan dengan menggunakan parasut, sehingga masih bisa digunakan kembali. Pengembangan pesawat ini terus ditingkatkan sampai diperoleh hasil yang terbaik, seperti hadirnya prototip ketiga yaitu Arado V3 yang sudah dilengkapi dengan kursi pelontar dan RATO atau Rocket Assisted Take-Off di bawah sayapnya. Pada saat pengujian, launching trolley berfungsi dengan baik, tetapi ada kekurangan yang sangat vital dari sistem ini, karena justru mengakibatkan pesawat sangat rentan kerusakan saat mendarat, dan karena pesawat mendarat menggunakan skid, maka mobilitas di lapangan menjadi sangat sulit. Ditambah lagi, dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk persiapan terbang kembali, sehingga pesawat ini membutuhkan waktu turnaround yang lebih lama jika dibandingkan dengan pesawat lain yang memiliki sistem roda pendaratan konvensional. Berdasarkan hasil uji tersebut, diputuskan untuk tidak lagi menggunakan sistem launching trolley dan meniadakan fungsi skid pada pesawat ini, sehingga produksi pesawat Arado seri B selanjutnya kembali menggunakan roda pendaratan konvensional,
dengan konsekuensi memperlebar badan pesawat untuk dapat mengakomodir sistem tersebut. Secara garis besar, untuk mendukung akselerasi mesin turbojetnya, pesawat ini dirancang menyerupai pensil dengan bagian hidung membulat dan bagian belakangnya meruncing. Ia pun memiliki dimensi yang relatif ringkas. Sebagai pesawat monoplane yang mengakomodasi fungsi intai sekaligus pengebom, ia hanya memiliki panjang keseluruhan 12,5 meter, bentang sayap 14 meter, dan tinggi 4,2 meter. Di dalam kokpitnya hanya ada satu kursi untuk pilot. Area kokpitnya sepenuhnya berlapiskan kaca, sehingga memperluas pandangan visual pilot ke depan dan juga ke samping. Pesawat dengan bobot kosong 5.200 kg ini memiliki beban lepas landas maksimum mencapai 9.800 kg. Dengan bobot yang lebih berat dibandingkan pesawat pembom konvensional lainnya, tentunya ia harus bisa memaksimalkan tenaga yang dikeluarkan dari dapur pacunya, di mana ia sudah menggunakan dua konfigurasi mesin turbojet Junkers Jumo 004. Mesin jet ini mampu membuatnya menembus kecepatan maksimum hingga mencapai angka 742 km per jam atau setara kecepatan Mach 0,6 pada ketinggian 6.000 meter. Sedangkan jangkauan jelajahnya berada di jarak 1.556 km. Kemudian pada sistem persenjataan, AR-234 dibekali dengan dua senapan mesin MG151 kaliber 20 mm yang posisinya berada di bagian ekor. Sedangkan untuk mendukung perannya sebagai pesawat pembom, ia dibekali dengan bom berdaya ledak tinggi dengan kapasitas bobot yang mampu diangkut lebih dari 1.500 kg dan posisinya bisa dipasang secara eksternal pada bagian bawah pesawat. Walaupun terkenal sebagai pesawat pembom turbojet pertama, namun justru Arado versi awal tidak banyak dikenal berdasarkan misi pengebomannya, melainkan ia banyak dikenal berdasarkan misi pengintaian yang sukses dijalankannya dengan sangat baik. Karena pesawat ini tidak akan bisa dikejar oleh pesawat pencegat milik sekutu dari tipe apapun. Beberapa unitnya juga dilengkapi dengan alat eksperimental untuk mendukung fungsi lain sebagai pesawat intai malam hari. Arado 234 Blitz resmi memperkuat Luftwaffe atau Angkatan Udara Jerman pada tanggal 2 Agustus 1944 dan menjadi saat-saat yang bersejarah. Karena di hari itulah misi pengintaian pertama pesawat ini berhasil dilancarkan yang melakukan manuver pengintaian di atas pantai Normandia. Sebagian besar penerbang sekutu bahkan tidak menyadari jika AR-234 sudah muncul di langit Eropa. Saat itu memang banyak yang belum pernah mendengar tentang mesin jet, apalagi pengebom jet. Keadaan tersebut sontak membuat blok sekutu ketar-ketir, apalagi saat Arado melakukan manuver di udara. Kecepatan dan kemampuan yang dimilikinya saat membombardir wilayah sekutu bahkan tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Munculnya Arado AR-234 ini juga mempresentasikan perkembangan teknologi pesawat Nazi Jerman yang sangat cemerlang. Andai saja ia muncul dalam kurun waktu 1 tahun lebih awal, mungkin saja kehadirannya akan memberikan peningkatan kekuatan yang sangat signifikan bagi Angkatan Udara Jerman. Karena sudah dapat dipastikan, pihak sekutu harus memikirkan cara yang tidak mudah untuk bisa mengatasi pesawat pembom yang sangat gesit di masanya ini. Nah, itulah tadi sedikit ulasan sejarah mengenai jet bomber pertama Jerman. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Salam M2 Rifle.